hajat ya, yang baik itu hadas kecil, hadas besar, hadas bahasa Arabnya al-ghaid dan juga al-baul. Ikhwah sekalian, inilah termasuk mahasinil Islam, di antara kebaikan Islam, di antara mahasin yang Islam, cinta kebersihan di dalam seluruh masyarakat dan juga jasmani, detail dan bahkan kebersihan bagian daripada ibadah. Allah mengatakan ittaqu thalatha mala'in, waspadalah 3 buang hajat di tempat pohon-pohon yang rindang dan buang hajat di tempat-tempat majarir yang manusia. Betapa kelirunya sekarang ini di Indonesia. Kayaknya perhatikan saja, nyaris kesan sungai di Indonesia ada di negara-negara maju yang secara praktik mengamalkan Islam mereka. Kalau rumah itu menghadap sungai, sebaliknya di Indonesia, perhatikan tuh, Islam tidak dipraktekkan. Bila sekarang ingin keuntungan materi, bawa Islam. Bila ingin sesuatu Islam, tapi Islam hanya dijadikan dunia dan akhirat. Sekarang kan kita itu sampai pada tingkatan ada buang hajat, kita sosial enggak bayangkan sekarang mana ada agama yang menawarkan adab di dalam tingkatan yang paling besar, yaitu makanya betul statement mereka buang hajat kecuali Muhammad. Tapi dari itu sampai pendahulu kita agar bangsa ini beradab diletakkan, dilanggar dan diterabas.
kepentingan sesaat. Ya. Dengan demikian sampai mengatur negara. Jadi bersosial ada adabnya, berdagang ada adabnya, berbisnis ada istri, dengan sebaliknya suami istri kepada suami. Ada bertetangga. Bayangkan. Kami secara umum. Ya. Ini semuanya kehidupan umat Islam. Ya. Makanya di dalam mengadab saya sebaik-baiknya adab. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarim akhlak itu tidak serta-merta padanan daripada adab. Dan dalam ungkaplah yaitu maknanya adalah ucapan indah. Makanya ada jurusan adab, sastra adab, maksudnya untuk mengungkapkan suatu ungkapan yang elegan, yang elok, memilih narasinya itu tidak bagus, maka itu cenderung katakan kemudian refleksi dalam tingkah laku. Bahkan masih bias. Karena itu masih sama dengan dunia hewan. Anjing diajari, anjing lacak untuk diajari supaya bisa melacak. Ya. Ungkapan ini masih digunakan untuk dunia hewan. Itu tidak digunakan kecuali untuk kebaikan manusia. Yang indah, elok, yang disepakati oleh suatu masyarakat, yang menjadi adah muhakkamah, tapi tidak serta-merta adab yang disepakati di masyarakat itu terus baik di dalam karanya adalah yang menjadi utama pertama adalah kebaikan-kebaikan Islam. Adalah tetap nas syar'i. Ya. Contoh aja ada sebagian yang menerapkan penghormatan itu dengan cara merunduk sampai ruku sampai ngesot. Suatu umat dulu takrim itu dengan cara sujud. Dia hapus Islam. Rasulullah sallallahu
Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau amartu ahadan yasjud li'idhami haqqihi 'alaiha." Kalau seandainya aku istri sujud kepada suaminya karena besarnya kepadanya. Daripada kaum muslimin, umat Islam akhirnya menjadikan Islam sendiri yang menudainya. Umat Islam umat Islam yang menudainya. Ekonomi dengan kejujuran ternyata yang begitu indah, bahkan dijadikan bagian daripada fal yukrim jarah. Barang siapa yang beriman. Nah, di sini kita akan memasuki yang ini adalah menjadi apa namanya, di dalam buang hajat, dan itu merupakan suatu dan insya Allah dia di dalam masyarakat, di dalam memuamalah secara yang ketujuh, adabil khala, dan tata cara untuk ceboknya. Istijmar itu cebok. Al-khalai, barang siapa yang ingin masuk apa namanya, toilet atau kamar kecil dengan untuk menyepi, ya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, hatta la yura, sampai beliau itu tidak dilihat. Bagaimana namanya sendiri al-khala, memberikan tekanan, tidak mengganggu pandangan, tidak menampakkan aurat, ya. Selain Islam, ya. Dari kalimat toilet sendiri, khala, qadil hajah bil kitman, sesuai prinsip hajat diam-diam. Makanya nanti termasuk di antara adat man arada dukhul al-khala, barang siapa yang ingin masuk ma'ahu mimma zikrullah atau zikrullah. Jadi nahama ma'fihi zikrullah. Jadi kalau
di sini eh, berarti zikrullah ya, di maf'ul itu sebagai bad. Jadi menjauhkan seluruh apa saja yang segala nama, makanya di saat zikir itu sangat dianjurkan, kecuali di dalam dua kesempatan. Yang keduanya adalah sedang hubungan suami istri. Hadirin sekalian, di mana beliau ketika masuk qala wada'a khatamahu, beliau meletakkan khatamnya, juga stempel itu ada tulis kemudian Rasul, terus kemudian Muhammad Rasulullah ke atasnya. Ini memberi paling tertib adalah nama Allah. Jadi Muhammad baru setelah itu Allah. Penulisan, Masya Allah. Ya. Bagaimana adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kalimat tayyibah, kepada amanah, kepada ya, sampai ke kalimat tayyibah didahulukan nama dia karena dia bashar. Kemudian setelah itu ya, meski di antara sekian adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalinya hormati nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika saat Rasulullah SAW buang hajatnya. Coba bayangkan ya ikhwan, indahnya adab Islam. Itu selembut itu, serinci itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Terus adalah wa yuqimu rijlahu al-yusra fid dukhul. Adab adalah mendahulukan yang kiri atau menggunakan kiri untuk hal yang sifatnya kotor. Cebok itu dengan tangan kiri. Di antara keindahan Islam dan sampai mereka menanyakan atau berseloroh aslinya, wahai Salman, al-khara'ah artinya adalah buang hajat. Apa kata Salman Al-Farisi? Sallallahu alaihi wasallam ayyastaqbil al-qiblata wa annata atau ayyastuna, ini umat Islam qad nahana an nastaqbil al-qibla wa nastadbiraha
melarang kami untuk yastajmira biyaminin. Kita juga dilarang cebok yastajmira biaqtati ahjar. Kita juga dilarang untuk cebok kalau dijawab oleh ajal. Laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nastanjiya biyaminin wa nastanjiya. Betul, kami itu larang Rasulullah lafaz lain syarriku au gharibu, menghadaplah sekarang itu timur, belatnya itu arahnya utara. Ini apa namanya? Kita sekarang ini menghadapnya ke kiblat, harus pahami konteksnya. Disinilah pluralisme antara kontekstual itu adalah keluar dari pemahaman yang, kalau kaum liberal itu mengatakan tekstual itu maksud kontekstual itu adalah pemahaman yang keluar dari salafus saleh. Istilah tekstual sama kontekstual, dan untuk melegalkan pemahaman mereka yang sesat. Itu diungkapkan dengan bahasa indah. Contoh, riba dikasih dan PSK, pekerja seks komersial. Dan yang lainnya. Ini juga seperti itu. Teks mereka anggap yang tidak sejalan dengan irama pemikiran mereka, tentangan dengan pemahaman salafus saleh, an'amta 'alaihim. Betulnya kita tidak mengingkari tekstual
musyariku qaribu adalah mereka yang tinggal di Madinah. Kontekstualnya kita di Indonesia, maka otomatis kita itu tidak barat, membelakanginya adalah ke timur. Ya, kita di dalam membuat toilet, entah itu di masjid, di rumah, ada suatu nas yang dimana Abdullah ibnu Umar, maka ditemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buang hajat menghadapi membelakangi kiblat. Yang sekarang ini melarang itu lebih akhir dari yang keduanya. Yang dilihat Ibnu Umar adalah apa perbuatan Rasul, orangnya itu dengan qaul. Nah, di sini ada satu kata, karena Rasulullah mengatakan idza ataitumul ghaid awil baul, jika kalian mendatangi ghaid atau al-baul, maka jangan menghadap barat dan timur. Ini teksnya di Madinah, ya. Saya ulang sini. Ada yang menjamak ketika kita di dalam satu bangunan itu dibolehkan menghadap kemana saja, menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Seperti kami mencoba untuk berpaling, ini juga menjadi suatu pegangan kekuatan bagi ulama yang tetap melarang buang hajat, menghadap dan membelakang. Ini yang rajih, yang kuat, ya. Terus kemudian kalau di dalam bangunan kita, tapi kalau sekarang kita menemukan satu bangunan atau tidak di hotel atau yang lainnya, membelakang tidak mau, kita tetap berbenturan, tidak salah. Apalagi di sini buang hajat itu adalah perbuatan. Realitas yang kita dapat dari Nabi Muhammad, dari sahabat, menghadap dan membelakangi kiblat. Tapi di dalam kondisi sikon tertentu, karena memang bangunannya menghadap dan membelakangi kiblat, maka kita melakukan semua nas, tidak ada yang bertentangan
Dari nas-nas yang kaitannya dengan larangan menghadap dan membelakangi adalah ketika kita saat buang hajat di area kita, saat membangun rumah kita, masjid kita usahakan untuk tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Hotel dimanapun yang menghadap atau membelakangi kiblat, dan kita mau tidak mau hajat, maka buang hajat sesuai dengan kondisi toilet yang ada. Allahu a'lam. Yaqulu 'inda dukhulihi, dan dianjurkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan satru ma ba'dukum al-khala ay yaqul bismillah. Penutup antara aurat anak adalah karena toilet, tempat-tempat kotor itu adalah tempat singgahnya jin. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, khusyusha muhtadaratun, sesungguhnya tempat-tempat jorok dan kotor, kata Rasulullah SAW, idza dakhala ahadukum khala ayyaqul inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Adab yang sekian kalinya. Setelah kita a'udzu billahi minal khubusi wal khaba'is. Al-khubus dan perempuan. Dan sekarang bagaimana? Lupa baca doa, tapi sudah mulai buang hajat, maka di sini kita bika minal khubusi wal khaba'is, atau a'udzu billahi minal khubusi wal khaba'is di dalam hati kita. Begitu juga orang terpaku di dalam toilet, bismillah di dalam hatinya. Ini adalah adab. Selain rijsi rajim, billahi minal khubusi wal khaba'is, anjurkan untuk berlindung dari syaitan ar-rajim. Kenapa? Kenapa? Karena syaitan itu tidak terlihat secara beda dengan syaitan manusia. Zatnya kelihatan. Syaitan dari kalangan jin itu kebanyakan kita dianjurkan untuk berlindung, ta'awudz. Kenapa? Godaannya nyata. Syaitan yang berselingkuh, ada yang terjerat dalam perzinaan, narkoba setiap hari. Ada yang tergoda dengan dosa-dosa setiap hari, nyata. Tapi setannya tidak kita lihat. Setan jin, ada setan manusia yang kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah adalah setan dari kalangan jin. Membaca bismillah, maka aurat kita dilihat jin.
khubusi wal khaba'is, maka gangguan berupa mungkin kesulitan di dalam buang hajat itu hadir. Betapa banyak inspirasi, betapa banyak orang goda, lamunan-lamunan di toilet, dan banyak kesurupan itu parah kumat, dan makin banyak yang merasuk ketika saat di toilet. Makanya di khaba'is atau a'udzubillahi minal ba'is. Ini kondisinya ketika buang hajat di luar gedung, di tempat terbuka. Yabta'id hatta la yura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah SAW masih belum dikenal di tempat-tempat yang sekarang ini tidak ada gedung. Akhirnya Allah bebaskan Aisyah dari ketertuduhan perbuatan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan pembebasan. Itu kan ketika saat Aisyah buang hajat ke tanah, terus kalungnya hilang, akhirnya mencarinya. Jadi dalam suatu tempat terbuka, maka jangan diangkat itu kainnya sampai dia itu congkok. Kenapa? Supaya tidak terlihat aurat. Wala yastaqbilul qiblah, membelakanginya. Wala yastaqbilu syamsa wal qamar, tidak menghadap matahari. Namanya di beberapa daerah ini kalau kita lihat ya, kiblat itu maksudnya. Wala yabulu fi syaqqin, kan di dalam beberapa athar itu adalah tempat sembunyinya jin, syaitan. Wala sarab, ya kan, yang itu kita duga tempat sarang jin. Buang hajat di bawah pohon yang berbuah, supaya kalau seandainya buahnya jatuh itu bisa dimanfaatkan. Tapi kalau nggak mungkin, meskipun durian terbungkus, ya. Wala fi dhilli, temboknya tinggi. Nah, biasanya di sana itu suatu saat digunakan orang berteduh, suatu ketika digunakan orang untuk ngadem, kan gitu. Wali, coba bayangkan, makanya kenapa Rasulullah mengatakan itu adalah 3 perkara yang terkutuk, yang sudah pagi-pagi pergi kerja kecepret, atau sholat, sudah ngejar waktu sholat, ternyata kena buang hajatnya, yang akhirnya pasti dia itu ngumpat. Itulah 3 orang buang hajat di tempat pohon, sungai atau air mengalir,
yang itu dimanfaatkan mandi, bahkan mungkin minum orang, maka itu fauqa ma yahtaju ihi wala dunahu, tidak duduk di tempat ya apa namanya sesuatu posisi yang dia itu tidak di. Jadi posisi duduknya ketika buang hajat itu Allah adab di duduk tidak terlalu tinggi sehingga nggak nyaman, terlalu rendah juga ya. Dan kenapa ikhwah sekalian, akhwat fillah, orang kalau bicara biasanya hilang kenyamanannya. Biasanya kadang-kadang ini dilakukan oleh sebagai kalangan wanita. Ya, ketika buang hajat itu ngobrol. Bahkan subhanallah ada di antara mereka yang sempat ngerumpi di toilet. Oh ya, melakukan kejahatan satu, melanggar adab ketika sempat-sempatnya gosip orang di dalam toilet. Dikiranya itu lebih. Di sana tadi ada kaidah qadil haja bil qitman. Buanglah hajat, masya Allah, segala hal. Di dalam hal apapun kita di dalam menaikkan hajat itu dianjurkan. Kita mau melamar kerja diam-diam. Kita mau lamaran nikah sebaiknya diam-diam. Pinjaman juga diam-diam, jangan ngobrol sana ini. Rumah kita mau diam. Hutang diam. Intinya dil hajat kitman di toilet. Fa in atisa, kalau seandainya sebut mengucap hamdalah di dalam hatinya. Begitu juga kalau seandainya diberikan, makanya orang-orang seperti ini tidak boleh tidak boleh menjawab salam kalau bersin di hati. Kalau ada orang yang mengucap bertasbih, bertahlil, tidak menjawab salam, tidak boleh mengucap. Kenapa? Karena itu semuanya adalah bagian daripada zikrullah. Tidak boleh dia mengucapkan atau menjawab azan, karena ketika azan dikumandangkan kan kita muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin, ucapkan seperti yang akan. Nah, mereka yang sedang ada di toilet dilarang untuk menjawabnya. Ini faida faragha ta'sai, maka berubah tempatnya bisa. Tapi kalau sekarang toilet dan ya tempat kita buang hajat, tempat cebok juga di situ, maka intinya jaga kebersihan. Wallahu a'lam. Soal hajat nanti kita akan cara dan najis kotoran ketika habis buang hajat insyaallah. Inilah yang bisa kita sampaikan ketika sekarang buang hajat.
melakukan ghibah namimah, bicara antar teman. Dan jauhkan dari tanpa aurat Anda, jaga. Daripada aurat laki-laki. Ya. Dan kemudian yang tidak kalah adalah insya Allah ketika kita berada dimanapun dan kapanpun, adab-adab ini dengan baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan aman dari fitnah, terutama perhatikan aurat Anda. Terus ketika kita masuk ke dalam toilet, jangan berduaan, karena itu berduaan. Ya, kecuali suami istri, tidak mengapa Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu, bahkan bergantian mengambil air dari tafadhal. Dengarkan bersama ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Zainal Abidin LCMM Hafizullah. Mudah-mudahan ilmu yang telah beliau sampaikan bermanfaat, Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah beliau sampaikan. Kita buka pertanyaan melalui dan pendengar kita berikut ini.
Ikhwani wa akhwat azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah telah kita simak dan dengarkan bersama ilmu yang sampaikan bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, dan Allah telah memberikan kemampuan dengar yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, baik melalui via telepon atau pesan singkat di 0811 8033389 8033389. Kami informasikan juga kepada pemirsa yang bertanya melalui via telepon, dimohon untuk mengecilkan atau mematikan volume TV atau radionya agar kami di studio dapat mendengar pertanyaan tersebut dengan jelas. Singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau bertanya, zaman dahulu kan membersihkannya apa dengan menggunakan batu, pasir, atau yang lainnya, Ustaz? Syukran. Perlu diketahui bahwa makanya dikatakan romyul jimar, kan gitu ya. Asal daripada membersihkan kotoran habis buang hajat itu kan oleh Salman Al-Tadi ada batu. Makanya tidak boleh dengan tulang unta atau sapi, tapi kebanyakan unta, karena panasnya itu sangat tinggi, dijadikan untuk oleh Ali Wasallam dilarang untuk digunakan sebagai alat istijmar atau istinja di kalangan orang Arab pakai air, maka karena itu nanti kita akan sampai pada kesimpulan kita dibolehkan untuk menggunakan alat hajat, entah itu dengan batu, dengan tisu, termasuk. Barakallahu fikum, Ustaz, atas jawaban yang sangat bermanfaat, Ustaz, dan semoga bermanfaat. Ya, kami informasikan kepada seluruh pemirsa dan pendengar 118033. Buka kembali pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Bismillah. Bagaimana adab saat buang air, Ustaz? Ini adalah adab yang sangat tidak elok, bahkan ini adalah dasar, karena itu adalah kesibukan yang mengganggu. Kenapa asalnya kita ketika siakan ini semuanya adalah
kita itu fokus, konsen, sehingga cepat tuntas. Karena itu bukan arena untuk wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Mudah dapat dipahami apa yang disampaikan Ustaz. Ya, kami informasikan kembali, kami beri di 0811 803389. Ya, kami informasikan kembali kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang bertanya secara langsung baik via telepon. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, dari mana? Dari filial. Ya. Barakallahu fiik. Bagaimana kalau toiletnya itu menghadap ke depan atau soalnya kan WC-nya itu kan sudah terlanjur Ustaz, apa perlu dibongkar kembali kalau gimana hukumnya itu Ustaz? Ya. Saya jelaskan bahwa nas-nas yang ada di fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha, dan juga kita dianjurkan syarriku au gharribu. Dan Abdullah bin Umar melihat Rasulullah SAW buang hajat membelakangi kiblat di dalam suatu bangunan. Ini kita impun buang hajat suatu kebiasaan yang ada di dalam perbuatan, tindakan. Nah, di dalam masa kita kemukakan, depankan daripada dan fi'liyah. Karena aslinya fi'liyah itu dari hanya Rasulullah satu perbuatan. Tapi bisa saja multitafsir, bisa saja sifat dia yaitu manusiawi, atau perbuatan itu landasan ibadah, landasan beragama pada atau bagi setiap umatnya. Dan itu dia. Oleh karena itu kita menghadap dan membelakangi kiblat. Mana? Ketika di tanah lapang hindari, karena saat membangunnya pun usahakan tempat toilet umum atau di hotel atau di mana menghadap dan membelakangi kiblat, maka kita
mau apa? Silakan buang hajat apa adanya. Kita mencoba untuk memalingkan sebisa mungkin, dan sambil itu apa namanya, tata cara kita itu menghibur dan kita bisa perlakukan semuanya, kita bisa amalkan semuanya, qaul, ucapan Rasulullah, dan itu adalah dasar utamanya. Kemudian yang satunya adalah praktik, apa namanya, semacam penguat sebagai sehingga sunnah qauliyah itu bisa menjadi penguat, bisa menjadi bisawab. Barakallahu penanya via telepon, mudah-mudahan dapat dipahami akan oleh Ustaz dan semoga bermanfaat. Kami informasikan kembali kepada secara langsung, baik melalui pesan singkat atau via telepon di 0811 803 3389. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, dari mana? Dengan Iya. Mohon maaf, Ibu dari suara. pertanyaan pertama saya yaitu hukum kalau kita di kamar mandi tidak menggunakan basahan. Pertama, Bisa diulangi kembali, mohon maaf Ibu, pertanyaannya Ibu. Terus yaitu bagaimana hukum di kamar mandi tidak menggunakan basahan. tidak menggunakan. Oh iya ya. Nah, ya. Nutup. Ya, pertanyaannya. Yang kedua. Ya, bagaimana caranya ini tempat pembuangan air besar menghadap ke kiblat. Iya. Bagaimana? Ya. Itu kamar mandinya itu sudah gitu. Apa Ya. harus di apa gimana? Bu, Tentang masalah kaitannya dengan harus mengenakan tidak ibu atau penutup. Kita jawab, di tempat tertutup maka kita tidak perlu menggunakan basahan. Kenapa? Oleh Imam Al-Bukhari Muslim di dalam sahihnya, di mana Nabi Musa alaihissalam punya kebiasaan mandi sendiri karena menghindari kerumunan, karena manjang. Akhirnya diisukan oleh umatnya bahwa Nabi Musa itu tidak mau mandi bareng sama kita ini. Dan Nabi Musa alaihissalam punya kebiasaan mandi telanjang di samping sungai tersebut. Akhirnya batu tersebut
lari pergi. Alaihissalam mengejarnya keluar dalam keadaan telanjang. Akhirnya kaumnya melihat suatu penjelasan faktual kepada Bani Israel bahwa Nabi Musa tidak punya penyakit kelamin. Dua ini Nabi Musa, dan yang ketiga bolehnya orang mandi dalam keadaan telanjang di tempat tertutup. Sali'urdanan. Bab dibolehkan itu jawabannya. Nah, kondisi ya sudah tidak mau, tidak mengapa, didasarkan pada Islam yang dilihat Abdullah ibnu Umar tadi melihat Rasulullah buang haji, menggabungkan dua hadis ini bahwa sehingga hadis larangan untuk membelakangi Rasulullah SAW membelakangi kiblat ini ketika berada di bangunan itu apa namanya, di tempat terbuka, maka wajib untuk menghindari. Tapi kalau sekarang berada di tempat tertutup, yaitu di bangunan kiblat, itu adalah jam'u yang dilakukan atau menghimpun dua nas yang dilakukan tempat terbuka, hadap membelakangi kiblat. Kalau kita sedang membangun toilet, masjid atau yang lainnya, tapi kalau kita sudah di tempat, maka silakan menghajat dalam kondisi apa adanya, ya. Itu bukan kita yang membangun, dan kita tidak bisa melakukan lebih daripada seperti barang siapa yang sekarang ini toilet di rumahnya ternyata menghadap atau membelakang, didasarkan ada hadis Ibnu yang di mana beliau melihat Rasulullah itu, kita apa namanya, jelaskan seperti itu dasar. Barakallahu fikum atas sangat mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh semoga bermanfaat. Ya, kami beri kesempatan wabarakatuh. Mana? Ini maksum kurang sementara ya. Terima kasih Bapak.
warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kayaknya Allah dalam sementara imam itu adalah penjamin keabsahan sholat. Hendaknya orang yang menjadi imam di antara kalian adalah orang yang karena yang diperlukan di dalam sholat itulah yang dimaksud dengan akro yang kita mengurutkan orang-orang yang berhak menjadi imam. Pertama adalah yang paling bagus mereka yang paling alim dalam sunnah, wa in kanu fi dzalika sawa. Kalau di dalam hal tersebut mereka di dalam hal itu sama, maka fa'adzamuhum sinna, mereka yang paling dalam masa sholat terutama itu bukan posisi bergengsi untuk gengsi jamaah, menjamin keabsahan dan keabsahan. Coba perhatikan Pak, bagaimana maksudnya belepotan, tajwidnya kacau, lalu tartilnya tidak didengarkan, kita tidak nyaman, kita tidak merasa nyaman ketika kita sholat. Makanya sampai ada orang tiga yang tidak dilihat Allah, bukan imam kaum yang mereka itu tidak suka kepada dia. Karena apa? Jika di belakang imam tersebut tidak oleh makmum, bacaannya tidak bagus, hendaknya dengan kesabaran saya itu masukkan saya. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat dipahami oleh pemirsa yang bertanya melalui via telepon. Ya. Kami informasikan kembali kepada yang ingin bertanya baik melalui via telepon atau pesan singkat di 083389. Halo, ini dengan
dengan hamba Allah di Kabupaten Rohit. Mudah-mudahan Pak Ustadz apa yang saya sampaikan ini bagus, karena saya lihat ini gambar dengan suara macet Pak Ustadz. Ya. Jadi saya nggak. Kan Bapak pertanyaannya Pak? Izin Pak Ustadz mau bertanya. Iya. Silakan. Ustadz, Ya. Ya Pak, silakan Pak. ya. Ini kita juga salat berjemaah. Ya Bapak, silakan Pak. Terkadang dengan anak-anak kecil yang belum balik. Iya. Jadi ada yang mengatakan tidak boleh itu, ya nantinya begitu Pak Ustadz. Jadi tahu yang mana yang sebenarnya. Sementara ada yang kedua, ada kita baca di dalam buku masalah cerita Padang Mahsyar Pak Ustadz. Jadi di Padang Mahsyar itu posisi semua kan dalam keadaan tidak berpakaian. Jadi yang pertama diberikan pakaian katanya mendengar baca yang kita baca dalam buku tadi Pak, apa kelebihan yang dikasih Allah berpakaian gitu loh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masalah posisi soft anak-anak. Di sini memutuskan soft, maka dia akan diputuskan oleh Allah. Islam menganjurkan liyaliyakum ulun nuha wal ahlam. Kita dianjurkan orang-orang yang di belakang imam itu berakal. Pertanyaan kepada Syekh bahwa ketika beliau ditanya tentang bagaimana hukum tidak, maka jawaban Syekh Abdul Aziz, amma man kana balagha sabi'at, yang sudah umur 7 tahun, maka dibiarkan berada di antara soft. Ya, bukan kaidah terbalik, bukan, tapi tamyiz. Sudah itu dia sudah pada kancah takhiruhu, tidak boleh kita akhirkan. Kita usir, enggak boleh. Li'annahu sabaqa idza muslimun wa aula, kata beliau. Karena dia duluan. Kalau tidak ada unnahu 'ala al-muhafadhah wal musara'ah ila al-khair akhar. Karena membiarkan yang merupakan suatu bentuk tasji', motivasi, dorong tanafus sara'ah di dalam kebaikan-kebaikan, terutama salat jamaah.
amma man kana duna sab'i qibl. Ini adalah merupakan suatu perkara yang diperdebatkan oleh kan fala ba'sa apa li'alla yahsul alaihi madarratun in akhar, menyakiti, mengganggu. Nanti kalau dia diakhirkan, kalau dia dijauhkan sehingga anak tersebut kesel, sehingga nanti ke masjid, ini merupakan suatu hal yang bahaya, tidak mendidik. In akhar. Kemudian kalau kita letakkan di belakang nanti main-main kacau balau di makanihi aula wa ahwat, bahkan membiarkan dia di tempat terdepan soft itu darar, supaya tidak terjadi bahaya apapun, au yasulu min gangguan, ya, nanti lari sana lari hadan minan nas fita akhiri, sehingga akhirnya mengakhir datangkan gangguan dan tashwish, ngerecokin orang-orang sholat. Kalau sekarang umur 7 tahun biarkan, kalau kurang dari 7 tahun pun bas ini sholat tetap tidak bagus gara-gara ada anak kecil tersebut. Itu so ada anak kecil banget, inilah mungkin ya masih bayi, memutuskan soft. Yeah. Tapi kalau anak sekarang umur 5 tahun, umur maka tidak ada yang diputus, tidak ada yang terganggu, karena dia kemudian dia melakukan gerakan seperti gerakan orang dewasa. Maka fatwa penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Bas ini tepat sekali. Delapan bulan, kemudian di situ duduk saja. Ini jelas barang, ya, atau mungkin nanti dia pipi. Nah, oleh para ulama memutuskan sholat. Waalaikumsalam Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Demikian jawaban pertanyaan melalui via telepon. Ya, sekarang kita lanjutkan kembali Ustaz, karena sudah banyak pertanyaan. Izin bertanya, apakah ada perbedaan buang hajat ikhwan dan akhwat? Jazakallahu khair. Secara dasar adab-adab itu otomatis perempuan itu lebih banyak, lebih sensitif. Laki-laki yang penting tidak membuka lutut, tapi perempuan ketika buang hajat di tempat terbuka tidak boleh. Kemudian dari sisi obrolan, maka di sini hendaknya
jaga di dalam masalah buang si atraksi namimah gosip pada saat itu. Coba karena habis gosip itu apalagi gospot kan gitu. Terus kemudian tentang masalah kaitan dengan buang mandi bersama di tempat kolam atau juga di tempat apa namanya renang bersama-sama di tempat terbuka. Ya. Ini melihat seperti bersama. Nanti ceritakan kepada suaminya, perempuan seperti melihat telanjang. Kenapa? Karena nanti pernah. Kemudian apa namanya? Hanya dengan toilet, hendaknya mencari toilet yang betul-betul terpisah antara laki dengan perempuan. Untuk sisi yang lainnya itu mungkin ada dari sisi apa namanya pertimbangan medis, buang hajat di tempat yang tidak berair karena insya Allah dengan kita menghindar tempat-tempat yang kumuh, kolam-kolam berair, sakit kelamin yang tidak sesensitif perempuan. Allahu a'lam. Mendapati pahami apa yang disampaikan oleh Ustaz dan semoga bermanfaat. Ya, kami informasi bertanya secara langsung baik melalui via telepon atau pesan singkat di 0811. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Melanjutkan tentang imam masing-masing. Ustaz. Jadi kita tidak tahu bahwa bacaannya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dikenal. Tertentu ya sholat apa adanya dan insya Allah maka kesalahan buat dia yang penting sholat kita itu benar seperti di dalam sultaniyah. Jadi kalau dia dalam imamah itu asabu walakum wa alaihi itu kalau dia benar-benar untuk kita dan benar untuk dia dan kalau itu salah maka sunnah maka benar untuk
demikian jawaban via telepon, mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, kami informasi kami di saat mendengar pertanyaan dengan jelas. Ya, kita bagaimana yang berminyak disiram dengan air panas agar nyucinya lancar, lalu dibuang dengan air keran. Air keran saya nyalakan agar air tercampur dan menjadi hangat sambil Perlu diserahkan kepada manusia tata cara untuk memasak air, menghangatkan air. Itu ada aturan secara baku dan syariahnya. Menggunakan Allahu fikum Ustaz atas jawabannya. Masing pemirsa dan pendengar yang ingin 08 803 3389. Warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya, bagaimanakah jazakallahu khairan barakallahu fiik. diulangi lagi. Afwan Ustaz, ana izin yang benar dan bagaimana urutannya? Baik. Dasar ya memerintahkan kita dilarang untuk mendatangi perempuan atau istri yatatahharu sampai dia itu bersih, hatta yadhurna di dalam hadis Rasulullah, di dalam firman Allah, sampai suci. Nah, bagaimana kita seperti mandi junub ya, mengkeran dengan air biasa atau air hangat, itu kita awali dengan membasahi kepala, atau di dalam Islam apa namanya, bersihkan tempat-tempat yang sensitif. Kemudian setelah kita guyur sekali, 2 kali, 3 kali bersih, air dari situlah mandi kan untuk ibadah. Dan apakah seorang habis mandi junub, mandi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah wudhu setelah mandi junub. Ya, oleh karena itu seorang yang ingin mandi junub, mandi haid, mandi nifas, maka sepanjang Aisyah tentang masalah mandi janabah diawali dengan keramas, dibasahi, kemudian kemudian kita bilas sampai 3 kali, maka
Karena Rasulullah SAW ketika mandi itu dengan satu sok. Dan alaihi wasallam melarang bahwa umatnya ini nanti kuno seperti yang ditegaskan oleh Abdullah bin Mughaffal. Beliau meriwayatkan qawamun ya'taduna fit tahuri wa du'a, akan terjadi, akan Bagaimana kalau suami istri berbeda masalah wujudnya apabila bersentuhan dengan istri, sementara istrinya sebaliknya batal. Terus apakah istri ikut pendapat atau bagaimana? Ini kondisi yang kadang-kadang makin pinter suami baik tapi makin ruwet. Makanya ada seorang istri S3 jurusan syariah, suaminya S3 jurusan akidah. Ya. Seperti di kampus, seperti sedang dalam keadaan mengajar atau sedang dalam keadaan dia itu mencoba untuk membuat satu penelitian. Sebetulnya hal ini serbilitas. Bisa saja seorang suami dan istri memiliki perbedaan pendapat di dalam fikih. Bukan hanya di dalam masalah wudu, masalah toharoh saja, tidak. Intinya adalah sikap tasamuh. Intinya adalah sikap fleksibel. Intinya, toh masalah hal kaitannya umpamanya memegang suami istri itu membatalkan wudu. Ya bagi suami, nggak usah memegang, nggak usah. Udah ketika dia dalam keadaan wudu, sholat, itu kita itu aja kan selesai. Kalau kita ingin menjelaskan, berargumen di luar itu, coba kita dulu komunikatif dengan bahasa-bahasa dan argumen yang ilmiah, mencoba untuk memahamkan kekuatan pokoknya. Nah kan gitu. Mana pendapat yang paling kuat, itulah diikuti. Apapun hendaknya kita itu berusaha untuk menyatukan hal-hal ini. Dan mana yang lebih kuat argumentasinya, itulah diikuti. Kalau sama ada kesatuan irama, ada kesatuan hati dan langkah serta aja. Ketika sekarang yang lebih kuat diikuti, artinya adalah ijtihadiyah, maka sebaiknya istri menyatu ke pendapat suami. Di sana ada kesatuan langkah, pikiran dan hati, nyaman di ada beragama di dalam rumah tangga tersebut. Barakallahu fikum Ustaz. Jawaban penanya melalui pesan singkat mudah-mudahan
dapat dipahami apa yang disampaikan oleh Ustadz dan semoga bermanfaat. Ya, kami beri kesempatan kembali kepada yang ingin bertanya melalui 0811 803 3389. Iya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, posisinya imamnya satu, makmumnya dua, tapi laki-laki dan perempuan. Iya. Itu posisinya gimana, Ustaz? Baik. Iya. Jazakallah. Wa iya, Assalamualaikum. bin Malik dan bibinya kalau nggak salah, posisinya imam di depan, makmum ada di sampingnya, pas. Nah, si A bin Malik samping kanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan. Jadi bukan di sampingnya Rasulullah, bu, tidak. Di belakang jauhnya Rasulullah. Fin nisa akhiruhunna, sebaik-baik sop perempuan itu paling akhirnya. Jadi diakhirkan. Itu apa saja jumlahnya jamaah, mau berapa itu tetap khairu sufufin nisa akhiruhunna, sebaik perempuan itu di akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas penanya yang bertanya melalui via telepon, dipahami apa yang disampaikan oleh Ustaz dan semoga bermanfaat. Alhamdulillah, tadi adalah pertanyaan. Mohon maaf kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang bertanya melalui pesan singkat belum bisa kami jawab. Pertanyaan hampir sama dengan pertanyaan yang lain. Yang mudah-mudahan semoga akan kita kembali di kajian setiap hari Senin yang akan datang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, kemampuan mengamalkan apa yang telah Ustaz sampaikan kepada kita semua. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada Al-Ustaz. Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan memberikan beliau keistiqomahan untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Kepada beliau silakan untuk memberikan kesimpulan kajian pada siang hari ini. Baik. Terima kasih. Kita adab itu sangat unik dan sangat sakral, menyeluruh pada setiap kehidupan dan juga kegiatan aktivitas hidup. Bagaimana hanya buang hajat saja harus beradab. Begitu rinci, begitu detail bagaimana di dalam berpolitik, di dalam beramalah, adab-adab Islam itu di samping menyamankan kita di dalam kehidupan sosial, membuat kita itu elegan di dalam maka di samping itu ada unsur ibadah yang sangat sakral. Bukankah ini suatu mahasin adab buang bagi wanita? Dan mencolok kecuali di dalam masalah auratnya harus hati-hati. Tidak barang-barang di dalam kamar mandi, di dalam toilet, sehingga satu dengan yang lainnya saling melihat anggota tubuhnya, maka akan terjadi fitnah padanya. Kemudian kita sekarang mendapatkan teori yang begitu detail, mari kita bersama-sama, di mana kita dianjurkan untuk
mencari tempat yang sepi. Kemudian setelah itu kita lepas tanggalkan seluruh hal-hal yang kaitannya dengan nama dan tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Lubang-lubang. Tidaklah masuk ke tempat yang kotor kecuali baca bismillah, a'udzubillahi minal Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dan tidak buang hajat tiga yang terkutuk, yaitu di jalan orang, di tempat pohon yang teduh, rindang dan berbuah, serta di tempat aliran sungai atau air dan yang lainnya. Demikianlah mudah-mudahan kita contohkan adab-adab yang lebih tinggi, lebih mulia. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum adim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la anta tubulaik Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.